Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eka Septiana, MPM 2001010018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sintaksis bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Sintaksis sering juga disebut sebagai ilmu tata bahasa. Ilmu yang lebih memfokuskan kajian pada kata, kelompok kata atau frasa, kausa, dan kajian yang lebih berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat tersebut meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transif, dan kalimat intensif. Selanjutnya yaitu fungsi sintaksis dalam kalimat. Itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu fungsi objek, yang kedua fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi pelengkap. Terus yang selanjutnya yaitu frasa. Frasa yaitu dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. Hal ini sebagai yang dikemukakan oleh Cruyff pada tahun 1984 sampai 138, bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kedua kata tersebut dapat berfungsi sebagai inti atau hanya salah satunya saja berupa inti. Namun, satu hal perlu dipahami berkaitan dengan frasa ini adalah masing-masing kata yang membentuk konstruksi tersebut merupakan satu kesatuan. Yang ciri-ciri frasa, ciri-ciri yang dimaksud antaranya yaitu yang pertama, frasa terdiri dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa belum melampaui batas fungsi. Yang ketiga, frasa belum memenuhi syarat sebagai klausa. Frasa lebih kecil daripada klausa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis frasa. Yang pertama, fase endosentrik. Yang kedua, frasa ekosentrik. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan inti kata. Yang pertama, frasa koordinatif. Yang kedua yaitu frasa androsentrik apositif. Yang selanjutnya yaitu klausa. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan klausa. Ramlan mengatakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari predikat, baik diikuti oleh unsur subjek, objek, pelengkap, keterangan maupun tidak. Selanjutnya taringan mendefinisikan klausa sebagai kelompok kata yang hanya mengandung satu predikat. Kemudian Farae mendefinisikan sebagai klausa sebagai sebuah kalimat yang hanya memenuhi salah satu pola dasar kalimat inti yang satu atau lebih huruf pusat. Ciri-ciri klausa yang pertama merupakan kelompok kata memiliki unsur predikat. Satu klausa memiliki satu predikat. Jenis-jenis klausa yang pertama yaitu Jos Daniel Favare, yang kedua M. Ramlan, yang hanya mempunyai dua. Yang selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat yaitu Cruyff mendefinisikan kalimat sebagai salah satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagai ujaran itu sudah lengkap. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kridalasarta, bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif terdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensi terdiri dari klausa.
Jenis-jenis kalimat yang pertama yaitu kalimat tunggal, kalimat pasif, kalimat aktifal, yang terakhir yaitu kalimat tanya. Kalimat majemuk. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.